Ini yang saya share di grup ya. Bisa dilihat ya? Contoh ini, bisa dilihat? Bisa ya? Ini, nah ini. Ini yang sudah saya share di grup, nanti bisa dicermati. Jadi, ada dua buah larutan yang bercampur ya, yaitu Fe dan Cu. Kemudian di mana supaya bisa ditentukan dengan analisis dua komponen tanpa pemisahan itu masing-masing direaksikan dengan ligan heksacyanouretenat, di mana masing-masing itu akan memberikan warna yang berbeda. Which form a purple blue complex, gitu ya. Di mana panjang gelombang maksimumnya untuk yang FeRuCN4 ini atau FuCN6 ini adalah 550 nanometer ya, dengan warna biru, dan warna hijau untuk CuCN6 ya, dengan warna panjang gelombang hijau dan panjang gelombang maksimumnya 396. Kemudian absorptivitas molar ya dari panjang gelombang itu sudah ditentukan. Ya, absorptivitas molar itu apa sih? A ya, A kan, A kecil itu loh, atau E ya. Oh, saya nggak bisa nyoret ya. Oh, saya nggak bisa nyoret nggak? Nggak bisa nyoret ini ya. Karena, oh iya, saya nggak bisa nyoret karena ini bukan PowerPoint ini PDF ya. Nah, didapatkan E-nya, absorptivitas molarnya itu sebesar pada panjang gelombang pertama, ini larutan standar ya. Jadi, sebentar. Nah, sudah, ini adalah soal. Kemudian soal ini sudah dibantu dengan Anda dibantu dengan diinformasikan absorptivitas molar dari masing-masing analit ya, absorptivitas molar dari masing-masing analit. Mahasiswa sekalian, untuk menentukan absorptivitas molar itu dilakukan dengan menentukan larutan standar, dengan menggunakan larutan standar ya. Jadi sudah dibuatkan juga larutan standarnya untuk Fe dan juga dibuatkan larutan standarnya untuk Cu ya, di mana baik standarnya Fe dan standarnya Cu itu diukur pada panjang gelombang masing-masing dari Fe dan Cu ya. Misalkan nih saya buat larutan standarnya Fe, saya ukur berapa sih serapannya pada panjang gelombangnya Fe sendiri berapa? Oh, misalkan sekian ya absorbansinya. Nanti dari situ kita bisa tahu kan, kita bisa tentukan A-nya ya. Aduh, ini gimana ini, saya nggak bisa nyoret ini saya. Kalau ini Anda nampak apa ya kalau gini? Anda nampak PowerPoint nggak? PPT nggak? Recording in progress. Enggak, Bu. Cuman screenshotan aja, Bu. Oh ya, berarti saya harus ganti. Terus nggak apa-apa gini. Ganti dulu, berarti ganti yang ini yang saya share. Ini apa yang dilihat? PPT, Bu. Oh, sudah PPT ya. Oke, gini. Nih. Kita punya hukum Lambert-Beer ini ya. Y sama dengan ABC maksud saya, ABC. B-nya kan 1. Maka E sama dengan AC ya. Nah, kalau saya punya larutan standar, misalkan 2 ppm, saya ukur pada panjang gelombang 550 nanometer, nanti akan didapatkan absorbansi nggak kira-kira? Dapat ya. Saya punya larutan 2 ppm. Ini larutan 2 ppm ya, ini. Nih. Kemudian saya ukur pada lambda max-nya 5560. Nanti dapat absorbansi kan? Berapa Y-nya? Kok diam semua? Paham nggak sampai sini? Misalkan Y-nya adalah 0,4 ya. Absorbansinya maksud saya. A-nya berapa? A-nya adalah 0,4. Nah, maka kita bisa dapatkan A kecil kan? 0,4 sama dengan A sama dengan 2.
Kok bisa 2? Lah ini konsentrasinya 2. Paham sampai sini? Maka A-nya bisa dihitung ya. A-nya sama dengan 0,4 dibagi 2 ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya coret-coretannya nggak kelihatan. Oh. Loh, saya dari tadi nyoret tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bu. Loh kok nggak ngomong? Nggak kelihatan. Hah? Loh, yang dari tadi saya nyoret itu nggak kelihatan. Saya kira yang gangguan saya, Bu. Ternyata kok anu. Loh, oh gitu ya. Loh, kok nggak ngomong? Saya sudah, wah, masa nggak? Loh, yang saya tadi nyoret panjang lebar tuh nggak kelihatan. Kalau yang kemarin-kemarin nggak kelihatan juga. Enggak, Bu, baru yang ini. Barusan ini, Bu. Barusan ini aja. Yang tadi sudah kelihatan. Oh, yang tadi ya sudah, nggak apa-apa wis, nggak apa-apa lah. Ya sudah. Saya kalau gitu coba saya cek kembali. Oh iya. Yang penting tadi kelihatan ya, saya udah kayak gitu. Padahal itu sebentar. Ini kelihatan nggak nyoret? Kelihatan, Bu. Oh ya wes. Nah, sudah, sekarang saya ulang. Ya, kita kan punya hukum Lambert-Beer nih. A sama dengan A, B-nya 1 ya, B, C ya, paham ya? Nah, kalau saya punya larutan standar, karena berarti kita sudah tahu konsentrasinya. Saya punya larutan standar, ya. Standar dengan konsentrasi 0,2 ppm. Saya ukur dengan absorban dengan dalam instrumen spektroskopi ya. Nanti didapatkan absorbansi sebesar 0,4. Saya ukur pada panjang gelombang menggunakan panjang gelombang, kan harus monokromatis kan? Saya ukur panjang gelombangnya adalah 550 nanometer. Gitu ya. Ternyata absorbansinya adalah 0,4. Nah, kalau begitu kita bisa cari A-nya kan, A kecil kan? 0,4 sama dengan A, ini 1 kan B-nya, sama dengan 0,2. Ya kan? A kecil sama dengan 0,4 dibagi 0,2, ya enggak? Sampai sini? Nah, ini berapa ini? Berapa? A kecilnya berapa berarti? 0,002 enggak? Ya, gitu ya. 0,2 ya? Oke lah, berapa ini? Ini matematika ini, berapa ini? 2, Bu. 2, oke ya 2. Ya, 2. 2 ya. Nah, sudah dapat A2. Nah, seperti yang tadi, ya, ketika kita menyiapkan larutan standarnya Fe dan, sambil dibuka itu handphonenya ya, Fe dan Cr ya, pada larutan tadi ya, itu semuanya dibuatkan larutan standarnya. Larutan standarnya Fe, kita sudah tahu berapa konsentrasinya, misalkan berapa nih, nggak disebut di dalam soal, misalkan dia buat 10 ppm, yang Cr juga 10 ppm. Kemudian diukur pada panjang gelombang masing-masing, pada panjang gelombang 550 dan berapa tadi panjang? Coba berapa di soal itu? 600 ya? 6 berapa? 396. 396. Yang di soal itu loh. Ya. Panjang gelombang maksimumnya Fe itu 500. Fe lambda max-nya itu 500. Kemudian 550, Bu. Oh iya, 550, sorry. Cr lambda max-nya juga 396 kan. Nah, saya buat larutan standar 10 ppm masing-masing diukur pada CU, Bu. Oh, CU ya? CU. Oh iya, CU ya, wes gak apa-apa CU ya, ini CU. Oh, CU ini sama dengan soal. CU
Ini juga CU. Nah, panjang larutan standar Fe dan Cu saya ukur pada panjang gelombang maksimumnya 550 dan 396. Nanti dapat ini kan dengan cara yang sama akan dapat absorptivitas kan? Saya misalkan Cu Fe pada panjang 550 diukur ternyata dapatnya A pada 550 dapatnya adalah misalkan nih 5. Absorptivitas pada pengukuran 396 sama dengan 7. Ini untuk Fe. Nah, kalau yang Cu juga diukur pada 550 ternyata dapatnya A-nya A pada 550, A-nya itu misalkan 3. Pada A-nya pada 396, misalkan 6, misalkan gitu ya. Misalkan. Dari sini Anda bisa diterima nggak cara menentukan A-nya ini? Ya dari yang atas tadi itu loh caranya. Ya. Kalau kita punya larutan standar, kita ukur pada panjang gelombang, berapa yang kita inginkan, sudah, nanti ketemu absorbansi kan? Absorbansi masukkan dalam persamaan ini. A sama dengan absorbansi di atas dibagi konsentrasi yang kita gunakan pengukuran tadi, maka dapatnya ini. Nah, dengan cara yang sama untuk Fe dan Cu tadi, kita juga lakukan seperti itu. Kita siapkan larutan standarnya Fe, kita siapkan larutan standarnya Cu dengan konsentrasi berapalah gitu ya. Kemudian masing-masing kita ukur pada panjang gelombangnya 550 dan 396, baik Fe maupun Cu, sehingga akan didapatkan 4 ini kan, koefisien ekstensi atau absorptivitas ini. Nih, kita dapat 4 kan. Fe pada 550 ini, Fe pada 39 ini. Cu pada 550 ini, Cu pada 396, 6. Nilainya. Saya diterima ya. Nah, maka dapat 4 nanti datanya. Maka di soal itu juga ada 4 kan. Nih. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini sudah kelihatan soal ya? Sudah kelihatan lagi sekarang? Sudah, Bu. Ya, makanya ini lihat. Ini A ya, E itu A ya. Absorptivitas A. Jadi gini. Oh iya, nggak bisa nyoret ding, lupa saya. Nggak bisa nyoret kali ini. Ini ya. Absorptivitas atau koefisien ekstensi Fe pada 550 itu ada ini nilainya 9970. Pada 396 itu 84. Sedangkan Cu yang larutan standarnya Cu yang diukur pada panjang gelombang 550 dapatnya 34. Kemudian ketika diukur pada 396 itu panjang absorptivitas dapatnya 856. Nah, kemudian ketika campuran sampel itu diukur, ketika campuran sampel ini kan standarnya ya, ketika sampelnya itu diukur, maka ternyata A totalnya adalah 0,183. Ya. Ketika sampelnya itu diukur, maka juga harus diukur pada 2 panjang gelombang maksimum masing-masing tadi. Ketika disetting instrumen pada panjang gelombang 550, absorbansinya 0,183. Nah, ketika diukur pada panjang gelombang 396, absorbansi sampel adalah 0,109. Di mana 0,183 dan 0,109 adalah absorbansi akumulasi, absorbansi total dari masing-masing Fe dan Cu. Ya. Jadi ketika pada panjang gelombang 550 itu juga ada serapan Fe dan Cu. Ketika pada panjang gelombang 396 itu juga ada absorbansi atau serapan Fe dan Cu. Itu ya, yang kembali yang ini loh, nih. Nih loh. Nah, ini kan total kan. Pada panjang gelombang pertama ada A1 dan A2. Ada X1 dan Y1. Pada panjang gelombang yang kedua ada X2 dan Y2. Nah, X2-nya itu apa? X itu adalah Fe, Y adalah Cu. Ya. 2 itu apa? Panjang gelombang maksimumnya. A1 itu maksudnya diukur pada panjang gelombang 550. A2 diukur pada panjang gelombang 396. Kenapa harus diukur pada 2 kali? Karena masing-masing ikut menyerap. Baik di 396 maupun 550 itu semuanya akan menyerap. Kok
tahu Bu kalau menyerap? Ya ini diasumsikan memang menyerap gitu loh. Pasti yang namanya metode 2 komponen itu pasti masing-masing akan menyerap pada walaupun dengan jumlah absorbansi yang sedikit pasti akan menyerap pada panjang gelombang maksimumnya. Nah, dari sini kita sudah dapatkan absorptivitas kan? Nah, ini absorptivitas dari larutan standar. Anda sudah tahu cara menentukan absorptivitas? Tadi sudah saya sampaikan ya. Larutan standarnya masukkan berapa absorbansinya ketemu. Masing-masing diukur pada masing-masing panjang gelombangnya. Nah, sudah. Ini sekarang sampelnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Nih, cara menyelesaikannya. Substitusikan nilai tadi ke dalam persamaan ini. Ya. Absorbansi pertama, Mas ingat, A itu adalah A total ya. Ini loh. A1 adalah A sama dengan AX1 plus AY1. Ini AX1. Anggap kalau 550 itu 1 ya, panjang gelombang pertama ya. Ini adalah nggak bisa nyoret ya, lupa saya. Ini adalah A1. A1 sama dengan A550 sama dengan berapa absorbansinya? Ini 0,183 itu adalah ABC-nya FE ditambah ABC-nya CU. A-nya tahu kan? A kecilnya tahu dari larutan standar. Masukkan di sini 9970 dikalikan konsentrasinya FE. Kok bisa dari ada FE, Bu? Iya, ini kan apa sih? Ini sebetulnya ABC itu loh. A itu kan sama dengan A1 plus A2. A1-nya berapa? Berarti ABC-nya FE, A2-nya berapa? ABC-nya CU. B kan 1, makanya nggak usah ditulis. A-nya berapa? A-nya masukkan 997. Pada pengukuran panjang gelombang CU berapa A-nya? 34. Nah, ini kan 550 kan panjang gelombang pertama nih. Yang kedua juga demikian. Kita dapat 2 persamaan seperti ini. Untuk menentukan CFE dan CU, ingat kita tujuannya apa sih? Mencari konsentrasi dari FE dan CU kan? Nah, maka kita ada 2 persamaan di mana ada 2 variabel yang tidak kita ketahui. Ingat dengan persamaan matematika ada 2 variabel X dan Y. Ya, pada 2 persamaan, maka kita bisa gunakan substitusi, kita bisa gunakan eliminasi. Masih ingat ya? Nah, persamaan ini kita menggunakan metode substitusi. Mau eliminasi juga boleh, sama aja. Masih ingat ya, ketika pada matematika kita diminta menentukan variabel X dan Y itu loh. Ya. Maka ini ya, kalau ini disubstitusi, CCU sama dengan ini. CCU kalau saya mau mengeluarkan CCU-nya, konsentrasi CCU-nya, maka ini geser ke sini dibagi ini kan. Setelah dapatkan persamaan pertama, kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, sudah. Kalau ini kan bisa diselesaikan. Artinya dalam satu persamaan ini hanya ada satu variabel kan. Hanya ada CFE saja. Karena CU-nya kan sudah diganti dengan yang ini kan. Paham nggak sampai sini? Ini persamaan matematika ini. Nah, kalau sudah, maka kita bisa tentukan CFE-nya. Di mana dari persamaan ini CFE-nya kan bisa dikeluarkan sehingga bisa didapatkan berapa. Ya. Kalau sudah dapat CFE, masukkan kembali ke persamaan yang satu ini untuk dapat CCU-nya. Akhirnya CFE dan CCU didapatkan nilai ini. Nah, sudah seperti itu. Coba. Saya yakin mungkin tidak banyak yang bisa langsung paham saat ini juga, tapi kalau ada yang bisa sampai paham hari ini, artinya bisa mengikutilah penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi apa sih yang diperhatikan ketika kita menentukan metode ini?